Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan kami berdua. Ada Bang Hendra, Halo. ada Mas Hendra. Sekali lagi beliau akhirnya bisa nemenin saya di sini. Alhamdulillah. Kalau hari ini saya bisa nemenin Mas Ayung mungkin lagi banyak ya. yang kenal, sedikit banyaknya ada yang kenal. Kalau belum kenal saya Ayung, Bu. Banyak kenalnya daripada enggaknya. Terima kasih sekali sudah berkunjung di ngobrolin yang horor-horor. Dan terima kasih, tak lupa kami ucapkan untuk teman-teman yang selalu setia mendukung channel ini dalam bentuk apapun ya Bang ya. Ya, siap. Ya, semoga dikembalikan lagi dengan sesuatu yang lebih baik. Oke, hari ini kita ada tema apa, Mas Hendra? Kayaknya hari ini Mas Ayung deh. Kayaknya mau cerita apa ini deh, ini Mas Ayung? Ya, kita ngobrolin yang horor-horor, tentu kaitannya sama hal-hal yang tadi ya, yang mistik, yang menyeramkan, yang nggak nampak. Kalau tentang horor menyeramkan itu banyak hal. Kadang-kadang mertua juga menyeramkan. Betul. Kejadian kayak ditagih hutang juga menyeramkan. Nah, betul. Pinjam dulu 100 juga menyeramkan. Iya, tapi ini kan lebih ke sesuatu yang astral, yang nggak lumrah begitu kan. Banyak yang dialami itu ini sama orang dewasa. Kemudian orang dewasa itu menceritakan begitu ya. Tapi enggak sedikit juga yang mengalami justru anak-anak. Ya kan, orang bilang kalau anak-anak itu masih bersih, nah, gitu betul, ya, betul. belum banyak dosa, masih kayak sensitif juga ya. Betul. Nah, ada pengalaman mungkin ya Bang Hendra, tetangga atau siapa itu anak-anak yang pernah mengalami gangguan seperti itu. Ya, banyak lah pastinya di lingkungan juga pasti banyak lah kalau bicara tentang anak kayak hal-hal mistis itu banyak sih. Banyak ya. Kemarin sama Mas Riam itu saya sebuah cerita ya. Apa judulnya, Lubang Hitam atau apa lupa saya, itu menceritakan tentang seorang anak yang diganggu sosok tadi ya, jin. Cuman kelasnya lumayan berat, sampai 5 hari mau 7 hari nggak makan nggak minum belas. Sampai seperti itu di kampung saya, berarti sebelah kidul, cuman ada penghalang sawah ya, sawah nggak luas. Itu kemarin kejadiannya. Tapi sekarang alhamdulillah udah selesai. Jadinya sakit dohir. Kalau kemarin nggak sakit nggak apa. Jadi awalnya kayak non dohir sampai akhirnya iya ketemunya dohir. Iya, itu dia itu sama sekali nggak mau makan, nggak mau minum. Tapi tetangganya akhirnya melihat apa yang dialami, yang menemani bocah kecil itu. Ternyata ada sosok hitam semacam anak kecil yang selalu ada di dalam dirinya dia, keluar masuk di dalam tubuhnya itu. Itu sama-sama anak kecil juga. Sama anak kecil modelnya. Tapi kerdil yang judulnya Dakocan. Oh iya. Mirip seperti itu, modelnya mirip seperti itu. Tapi itu anak usia PAUD ya. Yang jadi pertanyaan kadang-kadang begini, anak bayi gitu loh Bang. Berarti kalau PAUD masih 5 tahunan ya kurang lebih. Iya, 5 tahun 4 tahun lah. Yang angel, yang sulit itu kan yang anak-anak yang masih bayi 2 bulan, 3 bulan, 1 bulan seperti itu. Bayi pul ya. Iya. Bayi 5 bulan. Bayi pul ya. Bayi 5 bulan, bayi pul di sini ada sate suka seperti itu. Pul, itu 3 bulan itu. Bahwa 3 bulan gorok gitu kan. Dagingnya amoh. Nah, ini ada itu ya, bukan fenomena, tapi dari dulu sering anak-anak itu digangguin secara umum. Anak-anak itu digangguin dari usia 0 sampai ya tadi berapa bulan, sampai nangis nggak diem-diem. Sampai nangis nggak diem-diem, dari misalnya banyak yang di jam-jam ganjil, banyak juga yang sudah masuk asar bisa full nyampe pagi. Diemnya diem capek, ketiduran nanti nangis lagi seperti itu. Nah, ini banyak kejadian yang seperti itu Bang Hendra. Dan orang-orang kan akhirnya bertanya balik ke begini, tadi ngomongnya katanya anak masih bersih. Ya benar, kan benar. Masih bersih. Kalau dibolak-balikan iya gitu ya. Terus memang benar kalau masih bersih ya, matanya atau batinnya bisa melihat sosok yang bukan dari golongan kita. Kalau astral gitu. Iya, kalau bersih otomatis kan ada pelindungan sendiri. Kenapa dia terganggu seperti itu gitu kan. Iya, memang cukup sulit pertanyaan seperti itu. Tapi nyatanya dari pengalaman kami ya, teman-teman juga sering dapat kasus seperti itu. Dan kita juga di Muslim ada yang namanya Homo sapien. Nah, betul. Ya. Itu bahkan masih dalam perut ya, udah diganggu kan. Ya,
itu memang spesialis pengganggu anak-anak. Kalau misalnya anak-anak rada gede yang udah main, udah bisa pelayon main, biasanya diganggu terus supaya kadang nggak cuma diganggu secara fisik terus dia jadi meriang gitu, enggak Bang, tapi supaya anak itu nakal sama anak yang lain. Oh, itu kayak juga gitu. bisa efeknya kayak gitu. Iya, nanti dia itu akhirnya orang tuanya bandel ya. Iya, orang tua temennya itu marah, nanti cekcok antara orang tua dan orang tua. Oh, oke. Itu intinya bangsa-bangsa seperti itu pengen ada sesuatu yang nggak baik yang jadi dosa begitu loh. Nah, kalau yang lain tadi gangguan nangis segala macam itu nggak berhenti-berhenti, bagi yang nggak bersandar sama ilmu Allah ya kita nggak berpikir positif, akhirnya kan nyari mbah, nyari apa, harus nyuguh ini nyuguh itu ya supaya anaknya tenang. Ya benar jadi tenang, tapi kan artinya ada sebuah tukar menukar. Iya. Berbeda sama yang memang ada tadi ya larinya ke jalur yang seharusnya. Ya tapi kan Mas kadang-kadang kalau orang tua dulu ada anak nangis suwuk. Iya, ilmu suwuk. Itu juga mungkin sama gitu. Ya beda tentu kan. Orang-orang tua dulu apakah jenengan paham apa yang dibaca ketika melakukan itu? Ya kan. Terus hari-hari yang dilakoni nenek-nenek tersebut atau aki-aki tersebut. Ya. Kalau orang umum kan kita akan menilai orang itu dekat sama Pangeran, sama Gusti Allah. Itu dari ibadah yang nampak. Ya toh, rajin beribadah, rajin zikir, salat. Iya, ibadah yang nampak. Kalau orang-orang dulu mereka nggak menampakkan itu, yang penting pagi setelah subuh kasih makan ternak, habis itu berangkatlah ke sawah. Nggak ngerumpi, nggak ngapa-ngapain. Yang ada saya niat Bismillah tawakkalullah, saya itu mau nyari rezeki. Bersih dari hati dan pikiran. Iya, jujur. Ada. Kalau misalnya ini membuahkan hasil, saya alhamdulillah itu paringane Gusti Allah. Kalau misalnya belum hasil, saya bersabar. Capek siang pulang, makan, sholat duhur, istirahat sebentar, berangkat lagi ke sawah lagi. Ya nggak ada waktu buat ngerumpi, nggak ada waktu buat ngapa-ngapain. Itu termasuk nenek-nenek yang tadi ya, dari muda seperti itu. Ubudiyah, ibadah, buahnya jadi akhlak. Akhlaknya baik, otomatis yang namanya doa itu gampang mustajabnya. Iya, apalagi satu bersih, terus keyakinannya juga orang dulu itu kuat. Kuat banget. Nah, kalau orang dulu itu kan dari segi omongannya, pikirannya itu kan juga walaupun nggak semaju sekarang ya, cuman istimewa gitu loh kalau orang dulu. Bahkan kita misalkan kayak ditiup juga kadang ada itu kayak gitu, betul. Bisa sembuh. Padahal kita nggak tahu yang dibaca apa, keyakinannya dia itu yang bagus gitu loh. Iya. Itu kan keyakinan sejalan dengan akhlak perbuatan. Betul. Keyakinan ada dua macam, satu yakin sama yang punya hidup, duanya yakin karena bantuan sesuatu. Betul. Ilmu ya misalnya dari jin penguasa mana itu membantu bisa, powernya dia ngalahin yang godain gitu kan. Nah makanya tadi ada yang nyuwukin begini, itu kan hanya sebuah syariat. Ya, tapi dia Auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang bismillah ya? Siapa yang tahu? Termasuk kayak babu saya dulu, siapa yang mau ikut ke Jakarta sama saya? Moh itu padahal yang nggak mau. Padahal suruh pegangan celana, bacanya. Waktu itu masih ada saksi hidup. Saya bilang bacanya apa babu saya? Bismillah dok. Sampai Tangerang jualan es. Yang lain pakai sepeda kayak gitu. Tapi bismillahnya nyampe. Pakai kantong mar mungkin, kantong macet. Enggak pakai kantong apa-apa. Emang kayak gitu. Tuh orang-orang dulu contohnya seperti itu ya. Ini lari lagi ke anak kecil tadi. Mas Hendra. Bersih kok bisa begitu? Ya tadi nangisnya mungkin satu tadi ulahnya Sabian. Sabian itu kalau secara bentuk walau alam dan banyak teman-teman yang lain juga ahli-ahli seperti itu mengatakan bentuknya itu lebih ke macam mirip kayak cicak ya. Jadi dia memang merambat atau apa? Merambat, cenderung perempuan, merambat. Tangannya lebih panjang sama kakinya. Kadang-kadang bisa semacam kayang di atas. Nah begini. Itu. Kalau secara dohir dan kita pikirkan aja udah serem banget. Pastinya. Sumpah serem banget. Kalau kita di ruangan tertutup, di ruang tengah atau di kamar, terus anak nangis, nggak umum. Karena dia itu sakit umum nangis, meriang ya.
pilek. Biasanya kalau itu Mas Ayung, bener nggak sih kalau misalkan ada anak kecil nangis tapi dia nggak ngeluarin air mata? Nah itu bisa Nah jadi. itu biasanya kan Bisa salah satu jadi. ciri juga Bisa kan. jadi mendelik-mendelik gitu. Ada yang seperti itu. Itu biasanya gangguannya nangisnya seperti itu. Nah itu kita tadi ya, misalnya ini dari sisi orang tuanya. Ruangan nggak terlalu terang misalnya. Malamnya jam-jam orang udah tidur semua. Tahu-tahu anak nangis, nggak mau diam, disusuin nggak mau, diapain nggak mau, diajak main juga nggak mau. Terus saat itu yang kita dengar Ethernet bunyi, tapi nggak ada apapun di atas begitu ya. Nanti lamat-lamat kalau matanya bisa ngeliat, tuh ada yang merambat, kayak gitu. Itu seremnya kayak apa Bang? Ya, apalagi kalau kita bicara dulu ya, itu kan lampu juga masih remang-remang ya. Betul. Atasnya kadang-kadang Ethernet itu pakai geribigan. Ketika itu dia kan lewat pada runtuh itu. Nah itu kan. Umes gitu. Serem banget. Bahkan aku dari kecil nggak pernah ngeliat pun, cuman kalau posisinya aku balikin kayak aku lagi dulu kayak gitu pasti wah ini ngeri banget nih pasti nih. Ada yang seperti itu. Ya yang didistract sebenarnya apa? Gangguan energi itu, ini pendapat ya teman-teman. Silakan nanti koreksi pengalaman masing-masing teman-teman kayak apa. Anak kecil yang bersih melihat energinya ngerasain seperti itu otomatis takut ya. Kadang-kadang juga ada paranormal atau penyembuh bilang, diparani bapak tuane, diparani mbae, dia itu pengen nengokin cucu, jadi dia nangis terus. Yang enggak nangis gimana? Anak itu tahu yang marah ini bukan mbahnya, tapi sosok yang menyerupai mbahnya. Iya, betul. Dan seperti itu. Gitu juga tadi. Kalau kita larinya enggak secara tadi keilmuan yang benar, otomatis kan, ini diganggu nih, jadinya fitnah. Ini jangan-jangan kiriman, ini jangan-jangan larilah ke seseorang yang enggak pas. Itu benar terjadi. Oh iya tanggane sampean sing ngiring kana umai madhep ngidul, terus catnya kuning iso. Akhirnya udah anaknya rewel, dapat dosa pula, dapat tadi fitnah ke orang lain, double menanglah mereka. Ya. Iya, menanglah mereka. Yang kami pernah tahu ya beberapa kasus yang tadi namanya Umi Sabian, bukan cuma mengganggu saat bocah itu udah di luar kandungan. Kadang-kadang dia juga bisa difungsikan sebagai senjata juga. Ada juga seperti itu Bang. Difungsikan sebagai senjata. Iya, misalnya saya punya orang yang saya kasihi menikah dengan orang lain. Ya, kedengkian, benci, amarah gitu kan. Saya ngomong sama seorang, akhirnya yang ditembakkan ke dia, pokoknya jangan bikin dia bahagia. Nah, kebahagiaan orang rumah tangga itu antara lain kan anak. Ya, punya anak. Itu dia diikat di rahimnya loh. Iya benar tuh, aku pernah dengar tuh. Ada rahim yang keikat sampai susah buat. Tapi nggak semuanya seperti itu ya, yang belum punya anak. Cuman kalau dengar cerita dulu kayak gitu, sempet ada yang ikat, pernah dengar itu. Jadi nggak cuman di luar gitu. Kalau kita yang secara awam tahu kan gangguan-gangguan kayak gitu lumrahnya ya jin-jin populer kayak kunti. Ya, tapi untuk yang Sabian itu jarang. Tapi memang dia itu spesialis banyakkan ke tapi memang Umu Sabian sendiri kayaknya kurang familiar juga ya. Jadi paling kayak demit-demit itu kayak kunti lah paling lah kalau buat urusan anak bayi itu kunti. Padahal itu mungkin sebenarnya Umu Sabian ya itu ya. Iya, biasanya gangguan itu agak mereda kalau di atas 2 tahun biasanya. Biasanya 2 tahun dan anak-anak akan berlanjut juga sampai tambah berkurang maksudnya. Berkurang, dan anak-anak biasanya yang lebih sensitif dari laki-laki atau perempuan biasanya perempuan. Biasanya perempuan. Dan dari pengalaman itu sudah orang yang punya ketinggian ilmu yang gelap-gelap itu banyak kan perempuan. Walau alam ya, karena mungkin tadi antara akal, pikiran, nafsu itu mungkin ya lebih mendalamnya ke sana lah. Tapi banyak kan yang seperti itu. Nah, saya pernah, bukan orang lain ya, adik saya punya anak itu pernah mengalami gangguan, tapi ini bukan Sabian, lebih ekstrim lagi sampai fisik Mas Hendra. Jadi dia itu digangguin, pernah dibawain di ngobor sosok noni-noni Belanda itu sampai posisinya anak yang di pangku itu benar-benar dicubitin. Iya?
Tapi ngomongnya kayak orang-orang ya sana, orang sana emang rambutnya juga pirang, yang bangir, ya kulitnya seperti itu. Ngefek nggak itu ke Ngefek, emang dugir. lebam itu? Itu kuat, lebam, biru-biru semua. Anaknya biru-biru semua. Jadi posisinya adik saya habis habis banyak masalah juga, dia juga lagi sakit. Dia tahu ada gangguan seperti itu, tapi kali berapa hari berikutnya dia menyaksikan langsung nggak tidur, antara tidur dan terjaga. Itu tahu itu keluar sosok noni-noni pakai baju polkadot itu ya, total. Terus dia langsung mendekat ke arah adik saya, cuman dia mau ngalang-alangin nggak bisa karena emang lagi sakit parah juga. Suaminya nggak di rumah waktu itu, dan langsung nyubitin bocah bayi itu. Wah, nangisnya udah kayak apa. Setelah larinya nggak bisa lari kemana kecuali hanya pasrah sama Gusti Allah. Entah ada pertolongan dari mana, dia bilang tahu ini sosok bisa pergi. Terus suaminya pulang juga, pas dia lihat itu anaknya itu ponakan saya, biru-biru semua. Lebam biru-biru semua. Kalau dulu ada istilah dijilat anja-anja. Dijilat anja-anja kan? ada yang itu kakinya yang bener, jangan sampai keluar tempat tidur ntar. Itu ya mitos seperti itu kan ada. Kalau kita itu baringan terus kakinya lebih ranjang. Kalau dulu kan waktu kecil kan ditakut-takutinnya kayak gitu kan. Tidurnya sana yang bener, nanti dijilat anja-anja gitu kan. Terus ada juga macam-macam halnya sih. Tapi saya membenarkan juga anak kecil memang bersih, jadi nggak mungkin digangguin. Artinya yang digangguin itu orang tuanya. Ya, yang digangguin orang tuanya, baik dari kiriman orang lain atau memang sosok tersebut pengen memelesetkan keimanannya, biar goyang, biar berantem sama suami istri. Contoh lah, misalnya teman-teman yang mengalami pernah ada anak kecil rewel terus kayak gitu. Satu bisa sabar, satunya enggak. Betul. Ya kan, tadinya di rumah, terus misalnya kerja berat dari pagi sampai sore, giliran pulang, aturan bisa istirahat, anaknya rewel terus. Itu mengganggu waktu tidur. Iya, otomatis kan emosional, dan emosional itu amarah. Senang lah mereka berantem suami istri. Seperti itu sebenarnya arahnya ke situ. Dan pernah suatu ketika seorang suami istri datang ke tempat teman-teman terus ngomong kalau anak saya itu, tapi aneh dibawa ke situ tempat kami itu diem, bocah kecil. Jadi umurnya itu 3 bulanan, 3 bulan, udah gendut unyu-unyu lah. Nggak pantas kalau anak itu rewel banget, nggak pantas karena di bawah itu jauh lucu banget, lebih lucu banget dan bisa kayak ngeledekin anak-anak itu, melet-melet, ngerti senyum sedikit itu walaupun dibalut itu pakaian rapat banget kan, dalam gendongan. Emaknya yang kelihatan parah banget karena katanya udah mau seminggu anak itu sama sekali nggak mau diem, nangis terus nggak jam berapa aja. Diemnya kalau siang hari mending. Masuk asar sampai pagi. Itu aja buat istirahat paling sebentar ya. Iya. Dan minta tolong lah mas, ini kayak gini banget anak saya. Kita larinya ke dohir kan, sakit bu, sudah periksa. Katanya ya dikasih obat. Saya ke puskesmas, saya kasih obat puskesmas. Emang ada obat puskesmas? Gak ada ya? Adanya obat generik. Kaget ya. ini. Terus ke klinik lagi nyimak soalnya. sampai spesialis ya dikasih obat itu. Saya udah kasih semua, nggak ada perubahan apapun mas. Badannya ya sehat tapi rewelnya ini. Nenen mau nenen? Iya nenen mau enggak? Ada pemuda-pemuda kan nanyain nenen, senang banget kan. Bapaknya apa? Dedek bayinya? Siapa? Bapaknya enggak. Oh maksudnya nanya itu nenen bapaknya apa? Oh bapaknya itu biasanya implisit. Oh iya. Kalau itu aku mau ngopi dulu. Iya jangan terlalu tegang. Ngopi dulu. Jadi dia itu nanyain, ibu anaknya mau nenen apa enggak? Itulah mas, sama sekali enggak mau nenen belas. Tapi kalau sama mbahnya mau. Sementara kan mbahnya nggak keluarin susu. Iya kayak ngempeng gitu ya. Iya dia mau, nanti dia akal-akalin di ujung itu namanya apa sih ujungnya bulatan itu ditetesin air. Madu atau apa? Iya, biar minum. Biar minum. Tapi kalau dilepas tetesin madu itu nggak mau. Tapi kalau nempel di nenen ditetesin bareng itu mau. Oh ya alhamdulillah, yang penting masih ada air, masih ada cairan yang masuk. Bahaya kan dehidrasi nanti kan. Iya ini kenapa? Saya ngomong sama mbak ini katanya anak saya ditempelin ini, tempelin itu. Jadi mata kami nggak ada belas. Justru kebalikannya, memang makhluk itu ada dan bukan kiriman dari orang lain, tapi karena memang sifat pembawaan
Tapi mau ngomong seadanya nggak enak, Mas Hendra. Jadi suaminya pemarah. Terus banyak sering prasangka sama istri. Istrinya pencemburu. Mau diomongin nggak enak. Jenengan paham lah hari-hari jenengan kayak apa. Itu senang disukai bangsa-bangsa seperti itu. Dan memang digangguin. Dia mau ngacau ya. Iya, sampai habis pergi kemana? Dia Mas katanya begitu kan. Nanya sama suaminya. Engkau jangan tapi kiri, saya terpikir dulu katanya. Oh iya, kemarin ke kebun belakang. Tapi kan bocahnya nggak diajak Mas. Ya pintaran yang nanya kan, biasanya kan begitu. Bocahnya nggak diajak. Iya, memang bocahnya nggak diajak. Tapi sampean bawa itu ke rumah. Bawa sosok itu ke rumah. Iya ya, pantasan saya kayak yang awaknya serang-serang nggak enak gitu. Nah itu, sampean keluar rumah juga nggak baca doa, masuk rumah ya asal masuk. Itu masuklah ke dalam rumah. Nah itu aja efek dari energi sosok itu udah bikin gak nyaman si anak itu. Dia ngeliat karena masih bersih, nangis lah karena gak nyaman kayak gitu. Yang keduanya itu Bu, kamu aja yang ngomong. Ada teman-teman saya waktu itu kan ada teman saya yang ngomong, dilimpahin ke saya, itu bagian kamu katanya enak banget ngomongnya aku gitu. Aku udeng ya kayaknya. Iya, aku udah mudeng kayaknya. Karena saya ngomong, iya Bu, primin mas, ngapunten nek niku ning jenengan, niku itu saya nunjuk lempeng ke sini. Ya, ke anu kayak jenengan saya bilang kayak Wipi gitu. Wipi, wedang bayi. Iya, wedangnya bayi. Itunya jenengan itu dipegang sama dia. Nah, makhluk itu dipegang. Ya Allah langsung diginiin kan. Pengennya saya yang megang, kita yang enggak digini bercanda ya. Ya Allah gitu dipegang Mas. Gini, bukan itu Bu sebelah sini gitu. Oh gitu ya. Pura-puranya gitu. Bukan itu Bu sini Bu. Ya. Iya langsung begini. Ini saya dipegang Mas. Iya Bu. Dan cap tangannya juga masih ada, energinya masih ada. Itu yang bikin dedeknya sampai nggak mau nempel sama sekali. Takut terus primen Mas gimana ini. Nah itu yang lain juga energinya dia, anak buahnya dia juga ada nempel di bapak, nempel di situ katanya. Ya Allah, tapi dede bayinya emang nggak apa-apa, dia kan bersih katanya, anak kecil kan bersih, ya kenapa-napa. Yang digangguin ya emaknya sama bapaknya. Anaknya rewel, nangis. Rewelnya ini bikin emosi. Berantem lah. Syukur-syukur sampai pada pisah. Itulah tujuan utamanya itu ya. Iya ya Mas, tipu dayanya Bang. Nah gitu, paham. Seperti itu. Cuman kadang-kadang kan karena kurang pengetahuan, kurang apa, langsung menjustifikasi begini-begini berantem. Ngomong sama, curhat sama orang yang gak tepat. Ya kan Mas Hendra, oh iya kayak nasi gawe. Iya. Malah kadang ada yang jerumusin kembang kayak sana aja, kembang sana. Iya, nanti nyuguh, nanti potongin ini, ya wis tambah mules, tambah berat. Mungkin sekilas sembuh, tapi di nanti bulan berapa, tahun berapa itu mengakar jadi nyatu sama si bocah atau orang tuanya begitu. Nah itu akhir ceritanya, akhirnya apa? Dibersihin lah, neneknya apa? Dibersihinnya. Itu efek tanpa menyentuh Bang, bukan berarti menyembuhkan tanpa menyentuh ya. Iya. Ini bukan membunuh tapi menyembuhkan. Kata sisin Gusti Allah bukan berarti Mbak, ayo ke belakang bersihin, nggak begitu. Private room gitu. Iya, cuma ditarikin semuanya yang kayak gitu. Kadang-kadang kita kan buat teman-teman itu berapa anak khusus. Nih, kamu tugasnya ini, kamu tugasnya udah selesai. Coba Dede udah aus ya deh ya. Diiniin kayak gini nih, air mineral begini, tetesin begini aja mangap-mangap loh, kasihan banget. Disangin ausnya. Iya, jadi kan di perjalanan agak jauh, disangin ausnya mangap-mangap. Coba Bu, dinenenin. Jangan di sini oh Bu, ada yang ngomong begini nanti saya gimana? Bu, yang bener lah nangnya gitu suaminya. Akhirnya masuk Bu, nenen langsung. Mau orang udah bersih. Alhamdulillah Mas mau nenen. Bisa deh, sabar deh, jangan kenceng-kenceng. Mama sakit. Nenennya udah kayak untungnya volume isinya banyak Pak waktu itu. Bahagia semua dan akhirnya paham. Makanya Pak, kita bukan menggurui ya bangsa seperti itu, pengennya kita lalai, pengennya kita jauh, pengennya kita berantem. Dengan yang sabar. Tapi mungkin efek dari gangguan kayak gitu juga, ini juga pernah dengar juga ya dari teman ya. Jadi jin itu kan menyesatkan, tuh bikin suami istri bentrok. Tujuannya buat pisah. Dan kadang kan tanpa sadar itu justru sangat bisa menghancurkan psikologis anak juga. Biasanya anak kenapa sering sakit, kenapa sering ini, biasanya itu dari orang tuanya harusnya koreksi.
Nah itu kan biasanya, nah di balik itu emosi itu ada apa kan perlu dicari juga kan. Betul. Jadi bahasanya itu satu peluru yang dilontarkan, Nah, efeknya itu kena banyak sekali. semua, bukan cuma satu arah gitu loh. Benar-benar kejahatannya bisa dari orang lain, dari diri kita sendiri. Kadang juga saya pengen mendapatkan itu, saya pakai mantra, saya pakai kemat, saya pakai susuk ya. Itu biasanya cara kerjanya buat sesuatu yang gak baik, buat jadi satu rumah tangga, terus apik teman jine, apik teman setannya kan seperti itu, terus jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang enggak dibikin berantem kayak tadi, efeknya ke anak. Nah itu. Anaknya jadi pembenci, tukang mukulin anaknya lagi terus, nggak habis-habis. Jadi efeknya mungkin jangka panjang ya. Jangka panjang. Kalau buat jangka pendeknya mungkin wah gampang banget dapetin dia kan dengan cara instan kan. Tapi kan jangka panjangnya bisa nyampe anak cucunya itu kan. Iya, intinya kita begitu ya. Kalau kesimpulan saya, selama kita berbuat baik, ya kita akan dapat hasil yang baik. Meskipun nandur pari tetap hanya suket, tapi kan gulma itu bisa dibersihkan. Betul. Karena nampak begitu ya. Terus di mana saja, mau orang muslim, mau orang non-muslim, semua ada tata caranya. Kita lari ke Tuhan, kita berusaha caranya kita masing-masing ya. Itu nanti terhindar dari hal-hal semacam itu. Yang pasti batin itu tohir ya batin. Kalau kita itu sering positif, terus lakukan hal yang baik, insya Allah banyak yang terhindar dari hal kayak gitu. Betul. Meskipun kita nggak tahu, ada yang nolongin. Betul, ada aja lah yang nolongin. Misalkan itu belainnya mingser gitu. Mingser. Taruhlah kita memang harus kena, itu memang diizini sama Gusti Allah. Itu pun nggak banyak. Itu nggak banyak, nggak penuh. Lebih kita akhirnya nanti ujung-ujungnya dapat hikmah, kita lebih dekat lagi, bukan tambah jauh. Begitu. Nah, istilahnya ada perisai. Gitu. Ada perisai. Ya, itu dari hal kecil kita di museum apa-apa bismillah wis lah, sing paling gampang. Betul. Itu aja sih Mas Indra. Kalau itu ini judulin apa nggak tahu nanti judulnya. Nggak tahu, aku juga nggak tahu ini. Itu yang penting nemenin Mas Ayung, tapi menarik sekali sih ceritanya sih. Jadi banyak hal yang tadinya aku nggak tahu juga jadi tahu kan sekarang kan. Jadi kalau misalnya taruhlah jenengan punya bayi, punya anak nangis begini-begini, lumrah larinya ke dokter dulu. Ini kalau anak nangis, lapar terutama, apa sakit, sayangnya kan anak ngomong aja nggak bisa, ngomong bisa. Sakit paling alarmnya nangis paling. Iya, nanti kalau udah dokter semua kayaknya nggak ada hasil apapun, mau lari ke batin, nanya sama seorang yang tepat, seperti itulah. Lari kadang ke diri juga kita bertanya sendiri. Ke orang yang kurang tepat juga takutnya merembet ke mana-mana. Iya, kemana-mana. Bukannya sembuh malah tambah ruwet. Dan benar, anak kecil itu bersih, masih suci. Betul. Ya. Yang digangguin banyak kan orang tuanya, lingkungannya. Gitu. Mungkin kadang anak kecil juga kalah di energi ya. Kadang energi anak kecil kan masih kecil banget itu kan. Iya, bisa seperti itu. Kayak keserempet aja kan bisa. Itu mungkin bisa kena mungkin ya. Saya pernah, ini tambahan sedikit waktunya masih ada. Ponakan saya laki-laki, terus mbahnya yang laki-laki udah meninggal. Ponakan saya nangis terus, katanya udah 2 hari. Saya baru pulang dari Tanah Abang, pulang ke Bekasi. Lo bocah kenapa nangis terus kayak gitu, Dek? Gak tahu, tapi kemarin di Jaluk Kena dimintain sama nenek-nenek setempat lah itu, seorang penyembuh, katanya mbahnya kesini. Aku nengokin mbah yang meninggal begitu, mbahnya orang sakti katanya. Terus makanya ini lagi bikin sayur pucung itu gabus yang ada keluaknya itu loh. Itu karena kesukaannya mbahnya lagi dibikinin, lagi nyugu lah biar jangan gangguin. Saya pakainya penalaran dokir. Saya tahu ada di situ, tapi bukan banyak, sosok lain. Kamu saya bilang gini, sampean wis tuwa nalar pas bahasa Jawa. Bahasa Tegal wis tuwa nalar. Ya kalau memang situ kangen, situ sayang sama cucunya, jangan bikin cucunya nangis. Terus seakan-akan saya sananjung, ya saya pengen lihat. Ya situ pengen lihat, dia nggak mau ngeliat situ. Situ kan bukan banyak. Kalau memang ya benar sayang taruh lambanya, lihatnya dari jauh kan bisa. Doain yang baik-baik begitu kan. Udah tahu cucunya nangis masih deket-deket. Bukan malah menjaga, malah menakuti ya. Iya, bukannya ngejagain, ini mau nakutin. Apaan? Minta sayur pucung. Junas gak? Aku bilang makan sama saya. Gitu. Sembuh udah anaknya. Nah, aduh, angel lah seperti itu. Ada yang seperti itu. Jadi ya tipu daya ini itu.
Oke, nanti obrolan itu jadi kemana-mana. Kalau di Tegal itu kemana-mana tidak, mengending di ora gitu ya. Kita cukupkan saja. Semoga ada hal baik yang bisa kita sampaikan. Amin, Semata-mata kalau tadi ucapan saya, terus ini ya pendapat. Teman-teman juga sama-sama belajar lah, kita sharing ya. Siapa tahu ada yang berguna buat betul kita semua kan. Monggo Mas Ayo. Ya, semoga tadi banyak ada hal baik yang kita bisa sampaikan, kita sharing, bisa berbagi kebaikan, begitu aja ya. Intinya kita itu manusia dikasih akal, pikiran, hati semuanya. Menghadapi sesuatu setenang mungkin. Nanti insya Allah ada jalan keluar. Itu aja ya Bang. Kita jumpa lagi di selesai ya. Udah. Kita jumpa lagi di ngobrol berikutnya sama Mas Hendra atau yang lain. Insya Allah. Selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.